великой победы! Ура! Kabar terbaru dari medan konflik panas Rusia dan Ukraina. Kabarnya, Rusia akan menggelar parade senjata-senjata nuklirnya. Dalam hal ini akan kita bahas senjata nuklir yang sejauh ini dimiliki oleh Rusia. Kali ini Rusia sebagai pemilik rudal berhulu ledak nuklir terbanyak di dunia kembali melakukan 3 uji peluncuran rudal nuklir balistik antar benua Intercontinental Ballistic Missile ICBM-28 Sarmat atau yang biasa disebut pihak barat sebagai rudal nuklir SES-X-30 Satan II. Misil ini diklaim Rusia sebagai misil terkuat dalam persenjataan nuklir yang memiliki kemampuan untuk melenyapkan wilayah seluas Inggris dan Wales. Peluncuran akan dilakukan dari silo pusat ruang angkasa Plesetsk di barat laut Rusia. Salah satu rudal itu kemungkinan akan ditembakkan pada jarak maksimumnya. 3 uji coba terhadap rudal nuklir Sarmat itu dimulai pada 2022, dengan resimen pertama memasuki layanan tempur pada akhir tahun 2021. Rudal 28 Sarmat itu sendiri saat ini merupakan misil paling kuat di dunia yang akan menggantikan sistem rudal ICBM R-36M2 Voyevoda atau SS-18 Satan yang sudah beroperasi sejak tahun 1970-an. Namun Sarmat jauh lebih unggul dari pendahulunya. Beberapa karakteristiknya terungkap pada forum Army 2019 yang menyebutkan rudal 28 Sarmat berbobot 208,1 ton termasuk bahan bakar 178 ton plus muatan bom termasuk nuklir mendekati 10 ton. Rudal Sarmat adalah sistem berbasis silo canggih dengan rudal balistik antar benua berbahan bakar cair yang berat. Rudal 28 Sarmat itu sendiri dapat memuat 10 hulu ledak nuklir Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle MIRV ukuran besar atau 15 hulu ledak nuklir MIRV kelas ringan, dengan daya jelajah dalam mencapai target hingga sejauh 18.000 km. Rusia dilaporkan akan melakukan uji coba drone bawah air pengangkut bom nuklir berkekuatan dahsyat. Drone bernama Poseidon tersebut akan diuji coba dengan menumpang kapal selam Belgorod. Surat kabar Izvestia melaporkan bahwa Angkatan Laut Rusia siap membangun 30 unit Poseidon hingga 2027. Drone bawah air itu dilengkapi senjata konvensional maupun nuklir serta mampu mencapai berbagai target. Menurut Sputnik, uji coba sebelumnya menggunakan kapal selam bermesin diesel berhasil dilakukan. Informasi mengenai drone itu pertama kali diungkap oleh Moskow pada 2015, dengan nama Sistem Multiguna Laut Status 6. Senjata ini mampu menjelajah di laut dengan kecepatan hingga 85 km per jam. Jangkauannya bisa mencapai 10.000 km sambil membawa hulu ledak seberat 100 megaton. Kapten Angkatan Laut Rusia Konstantin Sivkov mengatakan, serangan Poseidon dapat menyebabkan guncangan tektonik hingga menghancurkan anak benua Amerika Utara. Gempa bumi menghancurkan terjadi saat lempeng tektonik saling bergesekan di sepanjang garis patahan. Sivkov mengklaim Amerika Serikat (AS) sempat ketakutan dan meminta Rusia menghentikan pengembangan senjata kiamat tersebut. Dalam perkembangannya Poseidon dibuat untuk menghancurkan wilayah perekonomian penting bagi musuh di pesisir, menyebabkan kontaminasi radioaktif masif yang bertahan lama. Sementara itu kapal selam Belgorod dapat membawa hingga 6 drone nuklir yang dapat melenyapkan kota-kota pesisir dengan meledakkannya di dekat garis pantai, menciptakan tsunami radioaktif besar. Rusia menggelar latihan pasukan rudal nuklir strategis berskala besar. Sabtu, 19/2. Salah satu yang diluncurkan rudal balistik antar benua Yars. Jarak tembaknya lebih dari 5.800 km. Rusia meluncurkan latihan pasukan rudal nuklir strategis berskala besar pada Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Menurut Kremlin, manuver ini mencakup tembakan jelajah hipersonik Kinzhal dan Zircon, rudal jelajah kaliber dan rudal balistik antar benua ICBM Yars.
Misil Kinzhal ditembakkan oleh pesawat MiG-31 sukses menghantam target di Kepulauan Novaya Zemlya. Rusia mulai memodernisasi kekuatan nuklir strategisnya dan bekerja untuk mengembangkan sistem hipersonik yang mampu menghindari pertahanan rudal pada awal 2000-an. Setelah Amerika Serikat (AS) secara sepihak membatalkan perjanjian rudal anti-balistik (ABM) tahun 1972. Militer Rusia menganggap sistem hipersoniknya sebagai jaminan keamanan terhadap agresi musuh, berharap bahwa prospek serangan balasan terhadap kekuatan apapun yang mengancam kehancuran Rusia akan berfungsi untuk meningkatkan stabilitas strategis global. Selain perjanjian ABM, AS telah secara sistematis menarik diri dari beberapa perjanjian keamanan utama lainnya dengan Rusia selama bertahun-tahun, termasuk perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah 1987, yang melarang pengembangan dan penyebaran sistem rudal berbasis darat untuk jangkauan 500 sampai 5,500 km, dan perjanjian 1992 tentang Open Skies. Pemerintahan AS era Donald Trump juga mengancam akan membiarkan waktu habis pada perjanjian pengurangan senjata strategis baru, New START, tetapi perjanjian itu diperbarui oleh pemerintahan Joe Biden pada menit-menit terakhir. Rusia memulai produksi massal rudal hipersonik Zircon. Rudal yang mampu melesat dengan kecepatan 10.600 km per jam ini diklaim tak tertandingi dan tak bisa dihentikan. Produksi massal rudal yang bisa membawa hulu ledak konvensional dan nuklir itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Rusia dengan negara-negara barat serta perlombaan senjata hipersonik. Ketegangan dipicu konflik di perbatasan Ukraina. Produksi skala penuh zirkon di pabrik rahasia dekat Moskow itu dilakukan setelah suksesnya uji coba pada tanggal 18 November lalu, yakni dilakukan dari kapal perang fregat di Laut Putih. Sebulan sebelumnya zirkon untuk pertama kalinya ditembakkan dari kapal selam. Produksi ini juga sejalan dengan keinginan Presiden Vladimir Putin yang memerintahkan agar rudal zirkon mulai disebar ke Angkatan Laut pada tahun depan. Putin menuturkan, rudal hipersonik zirkon merupakan sebagai bagian dari generasi baru sistem senjata yang tak tertandingi. Putin menyebut, uji coba rudal tersebut adalah peristiwa besar dalam kehidupan negara. Dia menambahkan, uji coba rudal hipersonik zirkon terbaru adalah langkah penting dalam meningkatkan kemampuan pertahanan. Rudal hipersonik dapat melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara dan melakukan manuver di tengah perjalanan. Kemampuannya rudal hipersonik tersebut membuatnya jauh lebih sulit untuk dilacak dan dicegat sistem pertahanan udara daripada rudal jenis lain. Sebelumnya, pada Oktober tahun 2021, Rusia juga menguji coba peluncuran rudal zirkon dari kapal selam. Armada tempur Rusia dibekali dengan sederet rudal yang bisa meluncur sangat cepat dan punya daya hancur mengerikan. Salah satunya Kinzhal Missiles. Salah satu rudal hypersonik andalan Rusia adalah rudal Kinzhal yang mampu melesat hingga kecepatan Mach 10 atau 12.348 km per jam dengan jangkauan target hingga 2.700 km. Selain itu, Rusia juga memiliki rudal jenis cruise missile zircon yang mampu terbang dalam kecepatan Mach 4,5 hingga Mach 6 5,556 sampai 7,408 km per jam, dengan jangkauan target hingga 9.665 km. Kemudian Rusia juga memiliki rudal hypersonic Blide Vehicle Avangard yang diklaim Vladimir Putin mampu melakukan manuver tajam sehingga kebal sistem pertahanan rudal jenis apapun. Rudal ini disebut mampu mencapai kecepatan Mach 20 atau 24.696 km per jam. Rusia mengklaim bahwa rudal aerobalistik Ki-47M2 Kinzhal akan memiliki jangkauan 3.000 km di atas pesawat pengebom supersonik Tupolev Tu-22M3 Bekireh. Moskow juga mengklaim bahwa senjata itu memiliki jangkauan 2.000 km ketika diluncurkan dari pencegat Nikoy MiG-31K Foxhound berkemampuan 2,83 Mach. Demikian ditulis laman National Interest. Juli tahun 2019. Rudal Kinzhal yang mampu melesat hingga kecepatan Mach 10 atau 12.348 km per jam dengan jangkauan target hingga 2.700 km. Selain itu,
Rusia juga memiliki rudal jenis cruise missile Zircon yang mampu terbang dalam kecepatan Mach 4,5 hingga Mach 6 5,556 sampai 7,408 km per jam, dengan jangkauan target hingga 9.665 km. Kemudian Rusia juga memiliki rudal hypersonic Glide Vehicle Avangard yang diklaim Vladimir Putin mampu melakukan manuver tajam sehingga kebal sistem pertahanan rudal jenis apapun. Rudal ini disebut mampu mencapai kecepatan Mach 20 atau 24.696 km per jam. Rudal hypersonic Avangard milik Rusia yang diklaim memiliki 20 kali kecepatan suara dan mustahil ditaklukkan mulai dioperasikan, kata Kementerian Pertahanan negara itu. Lokasi penempatannya tidak diungkapkan. Walaupun para pejabat sebelumnya mengindikasikan rudal-rudal itu akan dikerahkan di pegunungan Ural, Presiden Vladimir Putin mengatakan rudal yang memiliki kemampuan nuklir itu dapat melesat lebih dari 20 kali kecepatan suara dan menempatkan Rusia lebih maju ketimbang negara-negara lain. Putin meluncurkan Avangard dan sistem senjata lainnya dalam pidato kenegaraan tahunannya pada Maret tahun 2018, yang menyamakannya dengan sebuah meteor dan bola api pada Desember tahun 2018. Senjata itu mengenai sasaran target latihan sejauh 6.000 km dalam uji coba peluncuran di pangkalan rudal Dombarovsky di Pegunungan Ural Selatan. Rudal Avangard kebal untuk dicegat oleh pertahanan rudal yang ada, kata Putin setelah uji coba. Kata Kementerian Pertahanan negara itu, lokasi penempatannya tidak diungkapkan. Walaupun para pejabat sebelumnya mengindikasikan rudal-rudal itu akan dikerahkan di Pegunungan Ural, Presiden Vladimir Putin mengatakan rudal yang memiliki kemampuan nuklir itu dapat melesat lebih dari 20 kali kecepatan suara dan menempatkan Rusia lebih maju ketimbang negara-negara lain. Putin meluncurkan Avangard dan sistem senjata lainnya dalam pidato kenegaraan tahunannya pada Maret tahun 2018, yang menyamakannya dengan sebuah meteor dan bola api pada Desember tahun 2018. Senjata itu mengenai sasaran target latihan sejauh 6.000 km dalam uji coba peluncuran di pangkalan rudal Dombarovsky di Pegunungan Ural Selatan. Rudal Avangard kebal untuk dicegat oleh pertahanan rudal yang ada. Lokasi penempatannya tidak diungkapkan. Walaupun para pejabat sebelumnya mengindikasikan rudal-rudal itu akan dikerahkan di Pegunungan Ural, Presiden Vladimir Putin mengatakan rudal yang memiliki kemampuan nuklir itu dapat melesat lebih dari 20 kali kecepatan suara dan menempatkan Rusia lebih maju ketimbang negara-negara lain. Putin meluncurkan Avangard dan sistem senjata lainnya dalam pidato kenegaraan tahunannya pada Maret tahun 2018, yang menyamakannya dengan sebuah meteor dan bola api pada Desember tahun 2018.